Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Ramadhani. Nama saya Fajriatul Fathiah. Dan nama saya Malika Balkis. Kami di sini akan menyampaikan materi matematika tentang operasi penjumlahan dan pengurangan desimal. Materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, Sabrina Ramadhani. Materi pertama, operasi penjumlahan dan pengurangan desimal. Yang pertama, pengertian bilangan desimal. Bilangan yang menggunakan dasar atau basis 10 dalam arti memiliki 10 digit yang berbeda, yaitu memiliki nilai 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Dasar dari notasi bilangan desimal itu sendiri adalah notasi bilangan Arab. Setelah 9 sudah tidak ada lagi digit yang tunggal yang dapat dituliskan dalam sistem bilangan berbasis 10. Contoh, bilangan 43, maka 4 adalah sebagai puluhan, dalam kurung 4 kali 10, dan 3 sebagai satuan. Yang kedua, mengenal nilai tempat pada pecahan desimal. Pecahan desimal adalah pecahan persepuluhan, perseratusan, perseribuan, dan seterusnya, yang ditulis dengan tanda koma. Pecahan yang berpenyebut kelipatan dari 10 dalam kurung 10, 100, 1000, dan seterusnya. Contoh, yang pertama, 1/10 dapat ditulis 0,1. 1/100 dapat ditulis 0,01. Yang ketiga, 1/1000 dapat ditulis 0,001. Yang keempat, 1/10.000 dapat ditulis 0,001. Pengerjaan hitungan terdiri dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Sebelum menjumlahkan pecahan desimal, kita perlu mengingatkan kembali nilai tempat suatu bilangan. Nilai tempat pada pecahan desimal dapat digambarkan seperti gambar di samping. Contoh bentuk pecahan ke desimal. 4 sebagai ratusan, nilainya 400. 5 sebagai puluhan, nilainya 50. 6 sebagai satuan, nilainya 6. 7 sebagai persepuluhan, nilainya 7/10 atau 0,7. 8 sebagai perseratusan, nilainya 8/100 atau 0,08. 9 sebagai perseribuan, nilainya 9/1000 atau 0,009. Operasi hitung bilangan desimal. Penjumlahan dan pengurangan bilangan desimal. Menjumlahkan atau mengurangkan dua bilangan desimal adalah menjumlahkan atau pengurangan angka-angka nilai tempatnya sama pada kedua bilangan tersebut. Untuk menjumlahkan dua bilangan dengan benar, kita harus menjumlahkan angka-angka yang nilai tempatnya sama. Yang pertama, ratusan dijumlahkan dengan ratusan. Yang kedua, puluhan dijumlahkan dengan puluhan. Yang ketiga, satuan dijumlahkan dengan satuan. Yang keempat, persepuluhan dengan persepuluhan. Yang kelima, perseratusan dengan perseratusan, dan sebagai berikut. Materi kedua akan disampaikan oleh Malika Balkis. Untuk Malika Balkis, dipersilakan. Sekarang kita masuk ke penjumlahan desimal. Sebelum kita melakukan penghitungan penjumlahan desimal, terdapat poin-poin penting nih dalam penjumlahan desimal. Caranya, pertama, dalam menjumlahkan desimal, kamu dapat melakukan dengan cara bersusun pendek. Kedua, yang terpenting yang harus kamu ingat adalah letak komanya harus lurus. Ketiga, jumlahkan dari kanan seperti penjumlahan bersusun biasa.
Keempat, tuliskan tanda koma pada hasil penjumlahannya. Selanjutnya, kita masuk ke hitungan penjumlahan desimal. Perhatikan contoh berikut. Contoh ke-1, 0,46 ditambah 3,21 sama dengan, caranya kita menggunakan cara penjumlahan bersusun biasa. Contohnya seperti ini. 0,46 ditambah 3,21. Komanya harus lurus, lalu jumlahkan dari kanan. 6 ditambah 1 sama dengan 7. 4 ditambah 2 sama dengan 6. Komanya harus lurus. 0 ditambah 3 sama dengan 3. Jadi, 0,46 ditambah 3,21 sama dengan 3,67. Contoh kedua, 16,59 ditambah 2,4. Caranya, kita menggunakan penjumlahan bersusun pendek. 16,59 ditambah 2,4, komanya harus lurus, lalu jumlahkan dari kanan. 9 karena ia tidak mempunyai teman, maka turun menjadi 9. 5 ditambah 4 sama dengan 9, komanya harus lurus. 6 ditambah 2 sama dengan 8. 1 karena tidak mempunyai teman, maka ia turun menjadi 1. Jadi, 16,59 ditambah 2,4, jawabannya adalah 18,99. Contoh ketiga, 23,04 ditambah 1,485. Caranya, kita menggunakan penjumlahan bersusun biasa. 23,04 ditambah 1,485. Komanya harus lurus, lalu jumlahkan dari kanan. 5 karena tidak memiliki teman, maka ia turun menjadi 5. 4 ditambah 8 sama dengan 12. Nah, jika hasil penjumlahan sebelumnya lebih dari 9, maka disimpan di sebelah kirinya, seperti saat penjumlahan bersusun biasa. 4 ditambah 8 sama 12, maka angka 1 disimpan. Angka 1 disimpan di atas 0, jadi 1 ditambah 4 sama dengan 5. Komanya harus lurus. 3 ditambah 1 sama dengan 4. 2 karena tidak memiliki teman, maka ia turun menjadi 2. Jadi, 2304 ditambah 1,485, jawabannya adalah 24,525. Terima kasih Malika Balkis atas penyampaian materinya. Materi ketiga akan disampaikan oleh Fajriatul Fathiyah. Untuk Fajriatul Fathiyah, dipersilakan. Saya akan menjelaskan tentang pengurangan desimal. Caranya, 1. Dalam melakukan pengurangan desimal, kita juga dapat melakukannya dengan cara bersusun pendek. Yang kedua, letakkan komanya secara lurus. Yang ketiga, untuk lebih memudahkan dalam melakukan pengurangan desimal, jumlah angka di belakang koma dibuat sama. Caranya, dengan menambahkan angka 0 di paling belakang. Yang keempat, tuliskan tanda koma pada hasil penjumlahannya. Perhatikan contoh berikut. Contoh 1, 7,83 dikurang 1,02, komanya harus lurus, lalu jumlahkan dari kanan. Penjumlahannya seperti biasa, bersusun ke bawah. 7,83 dikurang 1,02, komanya harus lurus ya. Sama dengan 3 dikurang 21, 8 dikurang 0, 8, 7 dikurang 1, 6, jadi jawabannya adalah 6,81. Contoh kedua, 21,04 dikurang 5,002. Jika angka bagian atas tidak cukup dikurangi yang bawah, maka pinjam satu angka di depannya seperti pengurangan bersusun biasa. Caranya, 31,040 dikurang 5,002. Kenapa 0 ditambahin? Supaya angka di belakang komanya sama. 0 dikurang 2, karena 0 dikurang 2 tidak bisa, maka pinjam keempat, jadinya 10 dikurang 2, 8. 4 dikurang 0, karena 4 nya sudah dipinjam 0 tadi, jadinya sisa 3 dikurang 0 sama dengan 3. 0 dikurang 0, 0. Komanya harus lurus ya. 1 dikurang 5, karena 1 dikurang 5 tidak bisa, maka pinjam ketiga, jadinya 11. 11 dikurang 5 sama dengan 6. 3, karena sudah dipinjam 1, jadinya sisa 2 dan tidak mempunyai teman, maka langsung saja turunkan 2. Jadi hasilnya 26,038. Terima kasih Fajriatul Fathiyah atas penyampaian materinya.
Apakah kalian sudah memahami materi operasi penjumlahan dan pengurangan desimal? Sudah paham belum? Kalau kalian belum paham dengan materinya, coba ulangi dan pelajari kembali. Jika kalian sudah memahami, ayo semangat dan terus berlatih. Sekian penyampaian materi hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.